Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan thalabul ilmi secara bersama-sama, yakni membahas materi Al-Quran Hadis kelas 11 Madrasah Aliyah pada bab ke-8 pertemuan ketiga, yakni tentang etos kerja pribadi muslim. Pada pertemuan kali ini kita fokuskan kepada pembahasan hadis riwayat Ibnu Majah yang membahas tentang masalah etos kerja pribadi muslim. Seperti biasa, untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Libtigha'i mardadillahi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil awliya wa ala hadhihi niyyah niyyatil khalis wa niyyatil mukhlis wa niyyatis shadiqah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum jauh kita membahas materi, seperti biasa kita baca terlebih dahulu tujuan daripada pembelajaran pada materi ini. Pada pertemuan kali ini kita fokuskan pada hadis tentang etos kerja, sehingga tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan hadis tentang etos kerja. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat dari hadis tentang etos kerja. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan dari hadis tentang etos kerja. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku etos kerja dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penghayatan dan pengamalan daripada hadis tentang etos kerja. Baik, para pemirsa rahimakumullah, mari kita renungkan sejenak. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai macam hasrat dan keinginan dalam hidupnya. Hasrat dan keinginan ini bila tidak dipandu dengan akal yang jernih dan ajaran agama yang luhur dapat menimbulkan keserakahan, kerakusan, ketidakpuasan berlebihan, dan hal-hal lain yang dapat merusak bahkan melenyapkan eksistensi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia harus menyadari pentingnya keseimbangan hidup, baik dalam mewujudkan hasrat maupun melenyapkannya. Islam sebagai agama sangatlah menghargai terhadap kemandirian umatnya dalam proses pemenuhan kebutuhan. Hal ini dikarenakan segala upaya yang kita lakukan semua akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis yang menjelaskan keutamaan mandiri dan semangat dalam bekerja, termasuk hadis yang akan kita bahas berikut ini. Pemirsa rahimakumullah, langsung kita ke materi hadis tentang etos kerja pribadi muslim. Mari kita simak dan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisab bin Ammar, hadatsana Ismail bin Ayyash, an Bahir bin Sa'id, an Khalid bin Ma'dan, an al-Miqdad bin Ma'di Karib az-Zubaydi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba ar-rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimi fa huwa sadaqah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar
berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyash dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaydi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis. Hadis di atas merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya bertopang dagu dan berpangku tangan mengharap rizki datang dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarang kerja, tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nilai mulia dari hasil kerja bukan hanya dari memperolehnya saja, termasuk juga turut membelanjakannya untuk anak, istri, dan pembantu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luhur ajaran Islam yang sangat mendukung para pemeluknya untuk giat bekerja. Dalam hadis lain, Nabi pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah sekaligus memotivasi kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas jelas menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya bekerja keras serta sangat tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi pemalas, lemah, apalagi menjadi peminta-minta. Para pemirsa rahimakumullah, selanjutnya implementasi dari hadis tentang etos kerja pribadi muslim, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dari hadis etos kerja pribadi muslim adalah sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa bekerja mandiri, tidak mengharapkan uluran tangan orang lain. Kemudian, apapun pekerjaannya, senantiasa dinikmati dan ikhlas, yang tentunya dalam pekerjaan yang halal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam segala aktivitas kita, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.